Shalom, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman singkat. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan makin banyak kita dengar, makin banyak kita membaca firman, dan makin banyak kita menyimpan dalam hati kita, maka saya percaya bahwa kita akan makin berhikmat, tahu bagaimana harus berbuat. Karena hidup seorang percaya harusnya itu selaras dengan firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan acara Menerima hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Kalau kami masih diberi tubuh yang sehat, masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pandangan Hidup yang Salah, yaitu hidup adalah kesenangan. Jadi pandangan hidup yang salah, yaitu hidup adalah kesenangan. Banyak orang hidup untuk berbagai macam alasan. Setiap dari kita hidup tentunya bukan hanya sekedar hidup. Jika kita hidup hanya sekedar hidup, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Apa yang menjadi pandangan hidup saudara? Bagi saudara, hidup adalah apa? Biarlah masing-masing dari saudara menjawabnya secara pribadi, karena yang mengerti hidup itu adalah apa tergantung dari pribadi saudara sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas satu tema pandangan hidup yang salah, yaitu hidup adalah kesenangan. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 13 kita sudah mendapatkan suatu contoh di mana suatu kisah fakta Alkitab mengenai si anak bungsu, di mana hidupnya adalah mengejar kesenangan, hidup hanya untuk berfoya-foya. Coba kita akan membahas bersama-sama di dalam Lukas pasal 15 ayat 13. Dikatakan demikian, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Perhatikan, memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Jadi bagi si anak bungsu, hidup hanya untuk mengejar kesenangan. Hidup adalah kesenangan, hidup adalah berfoya-foya. Jadi poin hidupnya adalah kesenangan, itu hal yang terpenting dalam hidupnya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa orang yang hidup mengejar kesenangan duniawi, orang yang hidup berfoya-foya akan menyebabkan orang itu jatuh di dalam dosa. Hidup secara hedonisme akan menyeret manusia untuk jatuh di dalam dosa. Bahkan Pengkhotbah pasal 11 ayat 9, Pengkhotbah 11 ayat 9 itu menggambarkan bagaimana seorang pemuda yang hidupnya selalu bersukaria menuruti keinginan hatinya, menuruti pandangan matanya. Jadi segala hawa nafsunya dilambangkan keinginan hati dan pandangan matanya itu dipuaskan ya untuk mencari kesukaan atau kesenangan. Mari kita baca bersama-sama Pengkhotbah 11 ayat 9 dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi, perhatikan, di balik itu semuanya, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, karena menuruti keinginan hati dan pandangan mata, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Berarti di bawah segala macam kesenangan-kesenangan yang dinikmati dengan menuruti keinginan hati dan pandangan mata, itu dibaliknya itu ada pengadilan, ada hukuman.
Jadi orang-orang muda biasanya mereka mengumbar kesenangan, mencari kesenangan, mencari kesukaan, mencari keinginan hatinya, dan memuaskan pandangan matanya. Dan diperingati, ketahuilah bahwa segala hal ini, yaitu segala kesenangan, keinginan hati, pandangan mata, itu akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi kita akan dihukum karena kita melakukan hal-hal yang berdosa karena menuruti keinginan hati dan menuruti pandangan mata, ya. Jadi saudara sekalian, juga pengkhotbah mengatakan bahwa kesenangan itu adalah sia-sia. Jadi kalau kita hidup hanya mengejar kesenangan, maka kesenangan itu adalah sia-sia, kata pengkhotbah. Itu sebabnya mari kita hidup jangan mengejar kesenangan. Jadi pandangan hidup kita janganlah hidup adalah kesenangan, bukan saudara. Jadi hidup bukan kesenangan. Pengkhotbah 2 ayat 1 katakan, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Perhatikan, nikmatilah kesenangan, tetapi, kata tetapi ada konsekuensinya di sini. Lihat bahwa itu pun adalah sia-sia. Jadi mengejar kesenangan atau hidup adalah kesenangan, itu adalah hidup yang sia-sia. Jadi hendaknya kita tidak mengisi hidup kita dengan mengejar kesenangan berfoya-foya, menuruti keinginan mata, menuruti keinginan hati, tetapi tidak hidup secara kudus, tidak hidup secara benar di hadapan Tuhan. Jadi mengejar kesenangan itu adalah sia-sia. Mengejar kesenangan juga akan bersifat sementara, tidak akan selama-lamanya saudara. Saudara akan sebentar akan merasa senang, tetapi dalam waktu yang akan lama saudara akan menderita. Karena saudara harus mengalami konsekuensi atas segala dosa yang saudara lakukan. Jadi saudara sekalian, mari kita memiliki pandangan hidup yang benar, bukan pandangan hidup yang salah. Karena pandangan hidup yang salah mengatakan hidup adalah kesenangan. Janganlah kita punya mutu hidup seperti ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan supaya kami semua para jemaat boleh memiliki pandangan hidup yang benar, bukan pandangan hidup yang salah. Karena pandangan hidup yang salah di mana mengatakan bahwa hidup adalah kesenangan, itu akan membawa kami celaka Tuhan. Membawa kami ke pengadilan, membawa kami segala macam hukuman. Tuhan, biar kami boleh hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.